Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema ada iblis di dalam hati. Nah, ini ada video tayangan terlebih dahulu nih. Jangan lapar mata, hindari makanan terbuang percuma. Ini dia. Emang iya sih, saya sebagai perempuan ngaku saya juga kadang lapar mata, Ustadz. Nah, ini pertanyaan aku adalah, emang benar seperti itu adalah karena ulah iblis yang bersarang di hati kita? Gimana tuh Ustadz? Silakan penjelasannya. Tapi Ustadz Maulana Habib Muhammad, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang ada di studio, kita buka dulu Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم hakim. Di antara manusia ada manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Ada lagi orang beriman plus dia orang yang berilmu, alim. Ada lagi beriman, berilmu, naik lagi derajatnya menjadi walinya Allah. Naik lagi derajatnya menjadi nabinya Allah. Naik lagi derajatnya menjadi rasulnya Allah. Naik lagi derajatnya di antara rasul ada 25 rasul. Dari 25 naik lagi derajatnya menjadi ulul azmi. Dari 5 orang ulul azmi naik lagi yang paling tinggi derajatnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ayat tadi, di antara Nabi dan Rasul Allah yang diutus, mereka semua dihilangkan daripada godaan syaitan yang bisa masuk ke dalam hati mereka. Karena mereka memang pilihan Allah. Itu tidak bisa. Kita mau puasa setiap hari pun tidak bisa jadi Nabi. Memang itu takdirnya Allah sudah. Memang Allah yang sudah memilihnya. Di antaranya dihilangkan godaan syaitan bagi mereka. Apa salah satu sifat mereka? Mereka itu adalah makan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang diperintahkan oleh nafsunya. Dan itu yang mesti untuk kita ikuti. Bukankah diingatkan, tiada tempat yang manusia miliki di dalam tubuhnya yang lebih buruk daripada perutnya. Ada dokter dengan hadis ini beliau mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Ternyata sebahagian besar penyakit itu disebabkan oleh isi perut. Kenapa? Tidak ada tempat yang lebih buruk dalam tubuh manusia kecuali perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun ada beberapa di antara anak Adam bukan untuk menegakkan punggungnya, malah memenuhi perut tersebut. Padahal sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya lagi untuk bernafas. Itu pelajaran daripada baginda Nabi SAW. Maka makanlah karena kebutuhan tersebut, bukan karena nafsu. Mau lihat orang yang makan karena nafsu, pulang ke rumahnya sudah tersedia makanan, pengen pesen online lagi. Coba lihat tuh cewek-cewek kalau malam tuh, perempuan kalau malam ada semua makanan di kulkasnya, tapi yang dicari yang ada di HP-nya. Aduh, lagi pengen makan apa ya malam ini ya? Pengen di kulkas nggak ada makanan nih gitu. Coba, padahal di rumahnya banyak makanan, tapi pengen makan apa ya makan malam ini ya? Iya, itu makan karena pengen, bukan karena menegakkan punggungnya. Bukan karena butuh ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Penjelasan, tepuk tangan jamaah. Nah jamaah, pada mau nanya nggak? Mau? Ya udah, yuk bentar, kita sekarang masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Nah, sekarang tunjuk tangannya lagi ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Wah, ibu semangat sekali Bu. Silakan Bu kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Rukiah dari Majelis Taklim Al-Adabin Solokan Jeruk Majalaya. Tepuk tangan dong jemaah. Apa ibu pertanyaannya naon? Pak Ustadz, saya mau nanya, nge-spend sama artis anak saya sampai tergila-gila. Oh, anaknya ibu? Tapi katanya iblis masuk ke dalam hati manusia ketika terlalu menyukai seseorang. Emang benar? Saya jadi khawatir Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun kitu atuh Ustadz Maulana, silahkan penjelasannya. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya. Bisa jadi yang orang yang kamu cintai suatu hari nanti akan kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya. Karena bisa jadi suatu hari nanti engkau akan mencintainya. Yang sedang-sedang saja. Terlalu sayang. Jangan. Terlalu benci. Jangan. Yang sedang-sedang saja. Bagaimana Bu? 1, 2, 3. Yang Bergerak lehernya. Jadi karena kalau engkau terlalu mencinta, bahaya juga. Nanti baperan. Engkau benci juga, jadi bahaya. Maka ketahuilah, mencinta itu hanya karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Karena Allah, Sebab Allah, untuk Allah. Sebab, karena, untuk. 1, 2, 3. Sebab, karena, untuk. Itu. Supaya kita jadi aman. Kalau mencinta karena Allah, tidak akan kecewa. Amin, benar Ustadz. Tapi kalau terlalu bucin ya, Iya Pak. di ghosting dikit aja Nggak bisa langsung. tidur. Aduh, Aku mau makan. ingat kamu. Kelihatan umurnya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ibu cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Wah, ibu yang paling belakang nih semangat banget. Saya samperin lagi. Silahkan Bu. Maaf punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Peggy dari Majelis Taklim Al-Abidin Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Tepuk tangan jamaah. Mau tanya dong Ustadz. Ya. Habib, benar nggak sih kalau misalkan ada orang yang suka mengadu domba orang lain, dalam hatinya tuh ada iblis katanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh Bib? Silakan penjelasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah al-qattat ay namam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tidak masuk syurga qatat. Qatat itu namam, artinya orang yang suka mengadu domba. Orang dengar omongan dari Ustadz Maulana, omongannya cuma 50 cm, sampai ke orang 1,5 meter. Jadi Masya Allah, ini sifat adu domba ini sangat berbahaya. Sampai Nabi yang bilang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga orang yang punya sifat
namam. Mendengar mendengar omongan ini disampaikan kepada orang dengan dia tambah-tambahin sampai dengan perkataan yang tidak harus dia sampaikan sehingga orang itu jadi ribut, jadi bermusuhan. Makanya dikatakan oleh Rasul la yadkhulul jannah. Bahkan Nabi SAW mengatakan syirarukum dzul wajhain. Sampai Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk sifat kalian dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Coba hitung mukanya. Dua muka, satu aja PR. Berarti kalau beli skincare dua, double dong. Double. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dzul wajhain, orang yang punya dua muka ini orang yang sangat buruk atau seburuk-buruk orang yang punya dua muka. Nah ini kita Masya Allah buat apa sih? Kita menyampaikan omongan, melakukan kecuali sampaikan omongan yang baik. Misalnya ibu nih sekarang nih dengar Islam itu indah, ngaji di Islam itu indah, omongan Corona, tapi loncat-loncatnya ibu jangan ikutin. Udah tua, ya. Waktu loncatnya jangan diikutin. Omongannya yang bagus bawa ke rumah, sampein. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada api neraka. Kita habis dengar pengajian, kita sampaikan, nah itu omongan yang baik. Tapi ketika kita lagi ngobrol sama orang, bahkan Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk orang yang bongkar rahasia orang. Nah kalau zaman sekarang dia yang bongkar diri dia. Sebab kenapa? Biar dapat iklan. Bahkan Nabi SAW itu sangat benci kepada orang yang suka buka-buka rahasia orang. Apalagi dia buka rahasia dirinya. Nah adu domba ini artinya tidak ada kebaikan di dalam orang yang punya sifat adu domba. Maka orang yang adu domba, orang yang punya sifat adu domba berarti dia berteman akrab dengan iblis. Nauzubillah ya. Ya, datangnya apa, pulangnya gimana. Betul. Gitu. Jadi ngomongnya tuh pakai filter, dikasih filter. Ibarat kayak kita nih kalau foto sekarang, zaman sekarang ya Bu, suka pakai filter kan gitu. Nah kayak gitu tuh berarti omongannya. Makanya ya. sebaik-baiknya orang itu tidak banyak bicara. Iya betul, sebaik diam adalah emas ya. Terima kasih Habib penjelasannya. Ibu cukup jelas ya Bu. Tepuk tangan dong jamaah. Masih ada yang mau nanya lagi? Tunjuk tangannya Bu. Ayo silakan tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ibu mau nanya Bu? Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Mariati dari Majelis Ta'lim Al-Abidin, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Mau bertanya, Ustaz Sam, ada orang yang bilang suka meremehkan dosa disebabkan orang itu sudah mendapat, hatinya sudah mendapat iblis. Tapi benarkah salah satu itu orang yang menanti-nantikan segera bertaubat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan jamaah. Silakan Ustaz penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Taubat itu adalah bagi mereka yang melakukan kesalahan, keburukan, kejelekan dengan kebodohannya, tapi dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu sebesar apapun dosanya masih jauh lebih besar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, tapi taubat itu bukanlah kepada orang yang melakukan keburukan lalu dia terus-menerus melakukan keburukan, meskipun keburukan tersebut adalah keburukan yang kecil menurutnya, kesalahan yang kecil menurutnya, dosa yang kecil menurutnya, akan tetapi hatta idza hadara ahadahumul maut, dia tunda, kecil, lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kecil, lama-kelamaan menjadi terbiasa menganggap remeh sebuah dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga datang kepadanya kematian. Qala alladzina yamutu wa hum kuffar hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Baru dia mengatakan, saya tobat sekarang ya Allah. Sudah terlambat. Kenapa? Nyawa sudah berada di kerongkongan. Subhanallah. Jadi tanda iblis bersemayam di dalam hati, menganggap remeh sebuah dosa. Dalam hitungan fikih mungkin dosa kecil, tapi bisa jadi di matanya Allah itu dosa besar karena engkau meremehkannya. Alhamdulillah, karena meremehkannya justru ya Ustadznya. Terus ntar-ntarin tobat juga ya. Sampai datang kematian padanya. Ibu cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan memberikan kesempatan untuk para jamaah nih yang mau bertanya. Kalau gitu tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Konsentrasi. Ada yang mau masuk nih. Bukan surupan. Salah mana? Macan. Nah tiba-tiba jadi aing mau. Ya macan ini tinggal sendiri, tadinya trio.